Soal nomor 1. Perhatikan gambar grafik berikut. Jika grafik fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c seperti pada gambar, nilai a, b, dan c yang memenuhi adalah. Nah, pertama-tama yang akan kita cari adalah persamaan grafik fungsi f(x) terlebih dahulu. Nah, dari grafik ini kita ketahui bahwa fungsi f(x) itu memotong sumbu x di dua titik, yaitu di titik min 3,0 dan di titik min 1,0. Lalu grafik fungsi f(x) ini juga melalui titik 0,3. Nah, untuk mencari persamaan grafik fungsinya, kita ingat rumus ini. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, ini persamaan yang akan kita cari jika diketahui dua titik potong terhadap sumbu X-nya. Nah, di sini kita tahu Y-nya itu adalah 3, kemudian X-nya itu adalah 0. Ini X1-nya, ini X2-nya. Nah, ini kita tinggal substitusikan saja ke rumus yang sudah kita tahu. Jadi, Y-nya adalah 3, kemudian A-nya yang akan kita cari, lalu X-nya 0, X1-nya adalah min 3, lalu X-nya 0, X2-nya adalah min 1. Nah, diperoleh 3 sama dengan A dikali min berarti jadi plus 3 dikali min ini berarti 1. Kita peroleh A-nya adalah 1. Nah, sehingga kita peroleh persamaan grafik fungsi f(x)-nya adalah f(x) atau Y sama dengan A-nya 1, kemudian X min X1 berarti plus 3. X min X2 berarti X plus 1. Diperoleh, tinggal kita kalikan jadi X kuadrat plus 4X plus 3. Nah, ini kita peroleh nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 3. Jadi ini A-nya itu lebih dari 0, B-nya juga lebih dari 0, C-nya lebih dari 0. Jadi nilai A, B, dan C yang memenuhi adalah A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan C lebih dari 0. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Harga 3 buah buku dan 2 buah penggaris adalah Rp18.000. Jika harga sebuah buku Rp1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris, harga 2 buah buku dan 5 buah penggaris adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu. Misal, untuk harga 1 buah buku, 1 buku itu kita misalkan X. Lalu untuk harga 1 buah penggaris itu kita misalkan Y. Nah, kita cermati dulu kalimatnya. Yang pertama, harga 3 buah buku berarti 3X dan 2 buah penggaris ditambah 2Y itu adalah Rp18.000. Sama dengan 18.000. Lalu kalimat yang kedua, jika harga sebuah buku X itu 1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris, berarti 1.000 ditambah Y. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini, kita bisa mensubstitusikan X-nya ke dalam persamaan yang pertama. Jadi diperoleh 3 dikali X-nya kita ganti dengan 1.000
ditambah Y. Kemudian tambah 2Y, itu adalah 18.000. Kita kalikan jadi 3.000 ditambah 3Y plus 2Y, itu adalah 18.000. Kita jumlahkan jadi 5Y, kemudian ini pindah ruas menjadi ini 15.000. Jadi diperoleh Y-nya adalah 15.000 dibagi 5, 3.000. Jadi harga satu buah penggaris adalah Rp3.000. Lalu kita cari harga satu buku, yaitu X sama dengan 1.000 ditambah Y-nya tadi berapa? 3.000. Jadi diperoleh harga satu buah bukunya adalah Rp4.000. Yang ditanyakan di sini adalah harga 2 buah buku dan 5 buah penggaris. Berarti yang ditanyakan adalah 2X ditambah 5Y sama dengan 2 dikali X-nya adalah 4.000 ditambah 5 dikali Y-nya adalah 3.000. Diperoleh ini 8.000 ditambah 15.000. Jadi diperoleh Rp23.000. Nah, jadi harga 2 buah buku dan 5 buah penggaris itu adalah Rp23.000. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3. Daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 96, X plus Y kurang dari sama dengan 30, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 adalah, nah pertama-tama yang kita lakukan adalah mencari daerah untuk masing-masing pertidaksamaan. Nah di sini kan ada 2 pertidaksamaan, yaitu ada 2 garis kan di sini. Nah, kita cari yang paling mudah yaitu X plus Y itu kurang dari sama dengan 30. Nah, di sini garisnya bisa kita lihat untuk titik potong terhadap sumbu X dan Y adalah jika X-nya 0, maka Y-nya 30. Jika Y-nya 0, X-nya juga 30. Jadi garisnya adalah yang ini. Ya, titik potong terhadap sumbu Y 30. Ini berarti ini juga 30. Nah, berarti garisnya adalah yang ini. Kita misalkan A. Ini A. Lalu yang kedua itu adalah 3X plus 4Y kurang dari 96. Berarti ini adalah garis yang satunya. Nah, berarti ini adalah yang B. Lalu kita cari daerahnya. Untuk yang A, ini X plus Y kurang dari sama dengan 30. Kita cek untuk titik 0,0. Nah, jika X-nya 0, Y-nya 0, maka X plus Y adalah 0. Berarti 0 ini benar kurang dari 30. Jadi daerahnya adalah di sebelah kiri. Lalu untuk yang B itu 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 96. Nah, kita ambil titik 0,0 juga, kita masukkan jadi 0 ditambah 0. Berarti 0 ya, 0 itu benar kurang dari 96. Jadi daerahnya juga ada di sebelah kiri. Nah, jadi terlihat bahwa untuk daerah perpotongannya adalah yang ini. Yang ini ya. Yaitu daerah nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita lakukan adalah mencari persamaan garis-garisnya terlebih dahulu.
Nah, untuk mencari persamaan, ingat jika ada suatu garis yang dia melalui titik A, 0 dan di sini 0, B, jadi di sini B, di sini A, maka persamaan garisnya adalah B dikali X, BX, ditambah A dikali Y, AY, itu akan sama dengan A dikali B. Nah, jadi ini persamaan garisnya untuk garis yang melalui titik A, 0 dan 0, B. Nah, yang di sini juga bisa kita cari dengan rumus ini. Jadi untuk garis yang melalui titik 2,0 dan 0,12 ini bisa kita cari persamaannya. Jadi persamaannya adalah 12 dikali X, berarti 12X ditambah 2 dikali Y, 2Y. Itu sama dengan 12 dikali 2, berarti 24. Nah, untuk pertidaksamaannya, ini kan daerahnya berada di sebelah kiri ya, dan memuat titik 0,0. Berarti bisa kita gunakan untuk menguji titik ini ya, 0,0 bisa kita gunakan untuk menguji pertidaksamaannya. Nah, kita substitusikan saja. Ini kan 0, 0. Berarti 0 tambah 0. Dia kurang dari 24. Nah, berarti benar bahwa daerah ini itu pertidaksamaannya adalah 12X plus 2Y itu kurang dari sama dengan 24. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi masing-masing dibagi 2 ya, menjadi 6X ditambah Y itu kurang dari sama dengan 12. Nah, untuk selanjutnya garis yang ini itu dia melalui titik 4,0 dan 0,5. Nah, di sini persamaannya adalah 5 dikali X, 5 dikali X ditambah 4 dikali Y, 4Y. Itu sama dengan 5 dikali 4, yaitu 20. Nah, untuk pertidaksamaannya, kita bisa gunakan juga titik 0,0. Coba ya kita cari, ini 0, ini 0. Berarti 0 itu kurang dari 20. Nah, berarti yang memuat titik 0,0 ini daerahnya itu mempunyai pertidaksamaan 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 20. Nah, sedangkan di sini yang arsirannya itu adalah yang daerah di atasnya atau di sebelah kanannya ya. Berarti daerahnya itu memiliki pertidaksamaan 5X plus 4Y lebih dari 20. Nah, tadi yang di sini itu kan kurang dari. Nah, berarti yang di sini adalah lebih dari. Nah, sehingga dapat kita peroleh pertidaksamaannya ya. Oh ya, kalau untuk X sama Y-nya itu dia lebih dari sama dengan 0 karena memang dia ada di kuadran pertama. Nah, jadi untuk sistem pertidaksamaannya kita peroleh 6X plus Y kurang dari sama dengan 12. Lalu untuk 5X plus 4Y itu lebih dari sama dengan 20. Nah, berarti jawabannya ini adalah yang A. Soal nomor 5. Seorang pedagang beras akan membuat beras campuran dengan cara mencampur beras jenis A dan beras jenis B. Beras campur yang pertama ini terdiri dari 4 kg beras jenis A dan 8 kg beras jenis B. Nah, sedangkan beras campuran yang kedua itu terdiri dari 8 kg beras jenis A dan 10 kg beras jenis B. Beras yang tersedia untuk beras jenis A dan B itu adalah 80 ton dan 106 ton. Jika harga jual untuk beras campuran yang pertama adalah Rp60.000 dan jenis yang kedua adalah Rp80.000, maka penjualan maksimum yang diperoleh adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan konsep program linier. Yang pertama kita akan misalkan terlebih dahulu. Nah, di sini yang ada harga jualnya itu kan beras
beras campuran jenis pertama dan kedua, maka itulah yang akan kita misalkan. Di sini campuran yang pertama itu kita misalkan X, lalu untuk campuran yang kedua itu kita misalkan Y. Nah, untuk mempermudah kita mengerjakan atau memodelkan soal ini, maka kita buat tabelnya terlebih dahulu. X, Y. Di sini kan X, Y itu dia terdiri dari beras jenis A dan jenis B. Nah, untuk X campuran pertama terdiri dari 4 kilo jenis A dan 8 kilo jenis B. Nah, lalu yang kedua, Y, itu terdiri dari 8 kilo jenis A dan 10 kilo jenis B. Nah, untuk masing-masing persediaannya yaitu yang A 80 ton ya. Nah, ini kita jadikan kilo jadi 80.000 kilogram. Lalu untuk yang jenis B adalah 106.000 kilogram. Nah, selanjutnya kita akan memodelkan soal ini. Jadi ini kita peroleh 4X plus 8Y kurang dari sama dengan 80.000. Nah, kenapa kurang dari? Karena di sini persediaan ya. Jadi tidak boleh lebih dari 80.000, tapi dia boleh kurang atau sama dengan. Nah, yang kedua itu adalah 8X plus 10Y, itu kurang dari 106.000. Nah, untuk mempermudah kita mengerjakan, kita sederhanakan pertidaksamaannya. Ini kita masing-masing bagi 4. Jadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 20.000 ya. Lalu yang kedua ini kita bagi 2, jadi 4X ditambah 5Y itu kurang dari sama dengan 53.000. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kita buat grafiknya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat grafik, nah kita misalkan X-nya 0 untuk yang pertama ini. X-nya 0 berarti Y-nya berapa? 20.000 dibagi 2. Berarti 10.000. Di sini. 10.000. Lalu untuk X-nya jika Y-nya 0 maka X-nya 20.000. Di sini. Jadi untuk garisnya itu adalah yang ini. Nah, selanjutnya pertidaksamaan yang kedua, jika X-nya 0, maka Y-nya 53 dibagi 5, yaitu sekitar 10,6, berarti di sini 10,6 ribu. Lalu untuk X-nya 53 dibagi 4. Ini kan Y-nya 0, berarti X-nya 53 dibagi 4. Itu adalah 13,25, berarti di sini. 13,25 ribu. Maka garisnya adalah yang ini. Kurang dari ya, berarti daerahnya adalah yang ini. Nah, selanjutnya kita akan cari titik potongnya. Titik potongnya itu bisa kita cari dari ini eliminasi 2 persamaan ini. Untuk lebih mudah berarti ini kita tinggal kalikan 4 ya. Berarti diperoleh 4X plus 8Y sama dengan 80.000. Lalu ini 4X tetap ya plus 5Y sama dengan 53.000. Kita kurangi menjadi ini 3Y itu sama dengan 3Y sama dengan 27.000.
27.000, berarti Y-nya sama dengan berapa? 27 dibagi 3, 9.000 kilogram. Nah, X-nya adalah tinggal masukkan ke sini aja persamaan yang ini. Berarti X itu sama dengan 20.000 dikurangi ini 2Y, berarti 2 kali 9.000. Berarti 20.000 dikurangi 18.000. Berarti X-nya 2.000. Nah, di sini kita akan menguji titik-titiknya. Dan di sini kan kita akan menguji titik ini, dan ini. Nah, yang pertama kita pakai titik ini 0,10.000 ya. Di sini kita tulis 0,10 aja untuk mempermudah perhitungan. Maka untuk fungsi tujuannya itu adalah fx, y sama dengan 60.000 jenis. Berarti 60.000 X ditambah 80.000 Y. Nah, di sini kan X-nya adalah 0, berarti Y-nya 10.000 ya. Berarti 80.000 dikali 10.000, berarti 800 juta. Nah, lalu yang kedua, kita masukkan titik ini. Kita tulis 2,9. Itu artinya 2.000 dan 9.000. Kita masukkan, berarti 60.000 dikali 2 gitu aja dulu ya. Berarti 120, ya kan? 120 ditambah 9 kali 8. Berapa? 72. Nah, ini hasilnya adalah 840. Karena tadi 1000 kita tambahi 0,3, berarti 840 juta. Nah, lalu yang ketiga itu dia titiknya berapa ini tadi? 13,25 ya, ribu. Terus Y-nya 0. Berarti kita peroleh 60.000 dikali 13,25. Hasilnya adalah 795 juta rupiah. Nah, dari sini kita peroleh bahwa penjualan maksimum yang diperoleh pedagang itu adalah 840 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah yang C.